khairan. Tafadhal Ustaz Munir. Baik, Ustaz Bukhari, jazakumullah khairan atas waktunya. Kita mulai. Insyaallah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna bi nuril faham waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari yang berkah ini, pada hari Jumat ini, kita sama-sama kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghirup segarnya udara, yaitu nikmat ya, salah satu nikmat dari banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana nikmat terbesarnya itu adalah berupa rahmat, hidayah dan inayahnya. Kemudian salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, berkat perjuangan beliau ya, sehingga kita bisa sama-sama menikmati nikmatnya Islam dan juga nikmatnya iman. Alhamdulillah, kita sekarang sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Ustadz Husain Al-Mubarak MA, dan beliau merupakan peruqyah nasional. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Bukhari di awal ya. Beliau luar biasa dan beliau juga mempunyai karya ya, yaitu salah satu karyanya adalah Sembuh dengan Ruqyah, yaitu cara sunnah atasi gangguan jin, sihir dan ain. Dan kebetulan saya ada bukunya beliau. Jadi kalau pemirsa Tanmiyah TV yang ingin mengenal lebih jauh tentang beliau, nah bisa baca-baca buku beliau ini. Jadi insya Allah tema pada hari ini yang akan dibahas oleh Ustadz Husain ya, terkait dengan jin khodam ya. Jin khodam itu adalah, kalau dalam bahasa Arab itu khodam artinya pembantu ya Ustadz ya. Nah, pembantu. Nah itu nanti kita dengarkan sama-sama, simak lebih jauh terkait penjelasan jin khodam ini ya. Jadi bagi pemirsa sekalian, nanti apabila ada hal-hal yang ingin didiskusikan di akhir, bisa dipersiapkan pertanyaannya baik melalui chat ya, atau ditanyakan secara langsung. Baik, barakallahu fikum. Insyaallah kita sama-sama simak penjelasan atau kajian pada pagi hari ini pada Ustadz Husain Al-Mubarak. Kepada beliau kami persilakan. Tafadhol Ustaz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jamaah kaum muslimin, a'azanallah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas rahmat dan kasih sayangnya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini, atas rahmat Allah Ta'ala, kita bisa bermuwajahah sekalipun lewat Zoom, tapi insya Allah tetap tanpa mengurangi keutamaan hadir majelis ilmu. Insya Allah tetap mendapatkan kemuliaan dan keberkahan di atas ilmu insya Allah Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Sayyidul Mustafa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah Islam sehingga kita bisa merasakan indahnya bersama Islam, mulianya di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum. Pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan membahas, berbincang-bincang terkait dengan jin khodam. Jin khodam ini tidak banyak yang membahas tentang hal ini, walaupun ada beberapa praktisi ruqyah berulang-ulang akan mereka bahas. Ikhwati fillah, azan wa iyakum.
terkait dengan masalah ini, waktunya karena singkat, lebih kurang 1 jam, barangkali ada beberapa poin yang perlu kita sampaikan. Semoga hal ini bermanfaat buat kita semuanya. Apa yang dimaksud dengan jin? Yang pertama kita pahami dulu tentang jin, ya sekilas terkait dengan biodata jin. Karena nanti akan membahas khusus jin khodam. Di buku yang ditulis oleh kami berdua, Ustadz Bukhari Abdul Mu'id LC, kami berdua, ada beberapa biodata jin yang ditulis di buku ini, sehingga bisa dijadikan panduan untuk memahami terkait dengan biodata jin. Tentu di dalam buku ini dijelaskan tentang asal mula penciptaan jin. Disebutkan dalam beberapa ayat dan juga dikuatkan dalam hadis yang sahih bahwa jin itu diciptakan dari api. Maka itu disebutkan dalam ayat dan juga disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Kemudian jin juga ada unsur kesamaan dengan manusia. Ya, ada unsur kesamaan dengan manusia, yaitu sama-sama punya akal, sama-sama diberikan untuk memilih mana yang hak, mana yang batil. Begitu juga sama-sama dibebani taklif, yaitu terbebani ibadah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali ibadah. Ini yang perlu kita pahami bersama, bahwa jin itu sama dengan manusia, ditakdirkan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, mentauhidkan Allah, mempelajari sunnah, dan mengamalkan sunnah Nabi SAW, sama tugasnya. Dan juga jin ada yang jahat dan ada yang soleh. Jin juga berkembang biak, ada yang punya istri, ada yang punya anak, ada jin poligami, ada jin yang banyak istri tetapi tidak poligami, karena memang statusnya jin sama dengan manusia. Ada jin Islam, ada jin kafir. Nah, yang Islam pun pemahamannya sama. Ada yang mungkin versi Muhammadiyah, ada yang versi NU, ada yang versi Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada yang Syiah, dan ada selain itu. Begitu juga ada jin kafir. Nah, jin kafir ini adalah jin yang memang belum berislam, yaitu ada Yahudi, ada Nasrani, Konghucu, Buddha, dan bahkan ateis. Itu semuanya berlaku di dunia jin. Nah, ikhwati fillah, a'azanallahu iyyakum. Nah, kemudian pun Nabi SAW pernah mengatakan dalam buku ini, yaitu jin itu ada berapa macam. Nabi SAW mengatakan al-jinnu ala thalathi asnaf. Jin itu dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama Nabi SAW mengatakan simfun lahum ajnihatun yatiruna fil hawa. Ada jenis jin yang punya sayap kemudian terbang ke udara. Ini tidak diikat oleh apakah mereka tinggal di mana. Yang jelas Nabi SAW dia suka terbang ke sana kemari. Tugasnya apa? Wallahu ta'ala alam. Tetapi jelas jin itu sama-sama beribadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian Nabi SAW mengatakan wasimfun hayatun wakilabun. Ada jenis jin yang sejenis hayat, ular atau kilab, anjing. Makanya salah satu binatang yang bisa dijelma oleh jin adalah ular dan anjing. Ini seringkali. Sekalipun nanti akan dibahas terkait dengan masalah jin khodam. Ada jin khodam yang memang menjelma seperti anjing. Ada juga jin khodam itu nanti dia akan seperti harimau, macan. Insya Allah nanti akan kita bahas. Ikhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum. Itu sekilas terkait dengan biodata jin yang pada umumnya. Walaupun memang ada beberapa jin yang dijelaskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nama-namanya, dan mereka dibekali dengan berbagai kemampuan, yaitu mereka punya kemampuan yang lebih, dibekali untuk menggoda agar manusia cinta musik, dibekali dengan keterampilan
bahwa jin agar jin nanti ada jin khusus yang menguasai dan tugasnya untuk memberantakkan rumah tangga, diberantakin rumah tangga tersebut sampai pada akhirnya cerai. Ada juga jin khusus menggoda orang sholat, namanya jin khanzab atau khinzib. Ada jin khusus yang menggoda orang sedang sholat. Ada jin khusus yang menggoda untuk ke pasar, namanya jin yang tugas khusus menyebarkan bendera kedustaan di pasar. Nah, itu dijelaskan di buku Sembuh dengan Ruqyah dan Cara Sunnah Mengatasi Gangguan Jin dan Sihir. Nah, semua hal itu insya Allah jemaah kalau ingin lebih mendalami berkaitan dengan biodata jin, sihir, santet atau ain, dan cara solusinya bisa dibaca di buku Sembuh dengan Ruqyah yang kami tulis berdua dengan Syekh Bukhari Abdul Mu'id LC. Hafizullah ta'ala, semoga Allah menjaga beliau. Nah, ikhwati billah, a'azanallahu iyyakum. Nah, sekarang kita bahas apa itu jin khodam. Nah, tadi jin itu sama kehidupan dengan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah Ta'ala. Tugas kita sama-sama beribadah kepada Allah SWT. Namun ada jin yang langsung berhubungan dengan manusia. Ada jin juga yang berusaha untuk bisa ada jin yang memang ada yang berusaha untuk membunuh, ada jin yang berusaha untuk hanya sekadar menggoda. Nah, sebelum saya masuk poin-poin khodam ini, perlu diketahui ada jenis jin yang memang disuruh, namanya sihir. Barangkali kalau masalah sihir perlu ada pembahasan khusus. Sihir ini adalah jin yang dipaksakan untuk melakukan suatu aktivitas, baik untuk membunuh, untuk menjadi penyakit, untuk bisa buta kalau sihir tentang buta, bisa melumpuhkan suami istri agar tidak bisa berhubungan. Seperti suami seharusnya hasrat kepada istri, tapi dia nggak bisa. Nah, itu juga kaitan dengan sihir itu nanti akan bahas khusus. Kemudian yang selanjutnya adalah namanya ain. Ini juga akan dibahas khusus. Nah, ain ini tanpa disengaja untuk bisa dikirim atau intinya dikirim. Ain ini adalah secara spontan. Ketika kita mengucapkan pujian kepada seseorang tanpa awali pujian kepada Allah, itu bisa terkena ain yang dipuji. Berawal dari hati yang kotor, kemungkinan bisa kena yang dituju. Itu akan dibahas khusus. Nah, kemudian ada berkaitan dengan masalah jin umum. Nah, kalau jin umum tidak mudah untuk masuk ke badan seseorang, tetapi dia akan masuk di saat seseorang tersebut lalai. Nah, kemudian terkait dengan letaknya jin khodam ini. Nah, ternyata jin khodam ini kalau dalam bahasa Arab adalah ya khodam, atau kalau khodim adalah orang pembantu, ya, dinamakan kata khodim dalam bahasa Arab artinya pembantu. Artinya jin yang suka menemani kita, niatnya untuk membantu orang tersebut, ya, atau menjadi rekan dia, menjadi sahabat dia, sehingga kemauan apa yang dilakukan oleh seseorang, keinginan seseorang, maka jin itu siap untuk membantu. Nah, dari sinilah jin khodam itu bisa akan melakukan suatu aktivitas apapun tergantung daripada keinginan seseorang. Nah, kemudian dari mana sumber jin khodam ini? Kalau bahasa Arab kan khodam itu pembantu. Nah, berdasarkan pengalaman saya dan beberapa literatur yang saya dapatkan, qadarullah yang paling banyak yang saya dapatkan adalah berdasarkan empiris berdasarkan pengalaman saya sehari-hari memang menangani terkait dengan jin khodam atau jin pembantu. Sumbernya beberapa hal. Yang pertama, jin khodam itu sumber yang utama adalah dari keturunan.
dari kedua orang tua atau dari kakek kita, mereka misalnya kakek kita, orang tua kita, atau dari om kita, mereka pernah berhubungan dengan jin, dalam arti pernah ke dukun, membangun hubungan baik dengan dukun tersebut, sehingga jin tersebut siap untuk membantu. Nah, ada yang diwariskan ke anak cucu, dan ada yang tidak. Barangkali mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dulu pernah, mungkin kakeknya, nenek moyangnya, pernah berhubungan dengan jin, barangkali jin itu bisa membantu mereka. Nah, sehingga khodam ini, maksud saya jin dari keturunan leluhur ini bisa menolong dari keluar keturunan. Ketika jin leluhur ini keinginan oleh kakeknya, bapaknya untuk menjaga anak cucu, cukup dia mengucapkan, wahai jin atau khodam, tolong dijaga anak keturunan saya. Nah, kata-kata seperti ini secara otomatis nanti anak keturunan akan turun. Tapi tidak semua anak keturunannya berpotensi untuk diturunkan jin. Kalau yang diturunkan itu harta, apakah harta atau uang, itu sangat bagus. Tetapi kalau diturunkan adalah jin, itu tidak baik, dan itu akan melahirkan hal-hal yang kurang baik. Nanti kita akan menjelaskan sepak terjangnya kaitan dengan jin khodam atau jin keturunan ini. Nah, itu yang pertama, jin khodam itu didapatkan dari keturunan. Apakah semua anak dan cucu diturunkan? Tidak semua. Sekali lagi, tidak semua jin keturunan itu bisa turun, baik ke anaknya atau ke cucunya. Hanya anak-anak tertentu, cucu tertentu yang bisa diturunkan, Ya, ikhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum. Itu yang pertama, sumber daripada jin khodam itu, yaitu secara refleks langsung turun dari anak turunan. Ini ada beberapa ustadz, para penghafal Quran yang hari-hari kami bantu ruqyah, qadarullah Allah memberikan kesembuhan. Nanti gimana cara efektif untuk melepaskan jin khodam? Karena jin khodam itu ketika dilakukan ruqyah yang kami amati, baik dilakukan oleh mungkin Ustadz Faizal sendiri, yang ustadz yang lain, yang kami perhatikan ada beberapa, maksud saya yang cukup berat yang saya amati. Tetapi setelah jutaan kasus yang kami tangani, qadarullah jin khodam itu tanpa harus lewat ruqyah, dengan beberapa pola tertentu, insya Allah sangat efektif. Nah, kalau hanya ruqyah saja, dia akan berontak dan terkadang menyakiti yang punya badan. Bahkan ada yang berjanji, saya mau keluar dari badan ini, harus dia terbunuh. Itu banyak kasus terjadi. Tapi itu hanya sekedar ancaman, jangan pernah hiraukan. Itu yang pertama terkait dengan sumber daripada jin keturunan, maksudnya jin khodam ini dari keturunan tanpa kita minta, tanpa kita inginkan, dia secara otomatis dia akan masuk. Baik. Nah, tapi tidak semua tadi, sekali lagi, hanya anak tertentu saja, cucu tertentu yang bisa masuk, terutama orang-orang yang punya karakter yang kurang baik. Nah, selanjutnya, yang kedua, sumber jin khodam ini dari mana? Yang kedua adalah dari kreativitas amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah. Ketika berkreasi dalam ibadah, seharusnya ibadah kan tunduk kepada Al-Quran, tunduk kepada sunnah, dan cara memahami Quran dan sunnah berdasarkan pemahaman ahli sunnah wal jamaah, berdasarkan pemahaman salaful ummah. Tetapi ada sebagian saudara kita yang berkreasi, beraktivitas, dalam arti aktivitas dalam arti sini melakukan amalan-amalan tertentu yang tidak sejalan dengan sunnah Nabi SAW. Kalau kita mengamalkan sejalan dengan sunnah, baik zikir, baca Al-Quran,
selawat, sholat, atau terkait dengan wirid-wirid tertentu sejalan dengan sunnah, maka jin tidak akan pernah mau berhubungan dan masuk kepada orang yang maksud saya orang yang memang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Justru dia tersakiti. Tetapi ada orang-orang yang, maksud saya orang-orang tertentu yang mengamalkan wirid-wirid tertentu sehingga wirid itu justru mengundang jin. Maka itu menjadi jin khodam. Ini kasusnya beberapa dukun, ada dukun putih, ada dukun hitam yang datang ke kami yang sudah terkenal melalang buana sampai beliau kebal, beliau nangis dan minta dikeluarkan karena mereka juga sendiri bingung mencarinya luar biasa berpuluhan tahun dari kesana kemari mendapatkan jin khodam dan mengeluarkan pun merasa kesulitan, tapi alhamdulillah dengan rahmat Allah ketika mereka bertobat insya Allah sangat mudah jin itu bisa keluar. Sekalipun kita sekarang sudah paham sunnah, sudah hafal Quran, apakah masih ada jin khodam? Tentu masih. Karena kasusnya beberapa ustadz-ustadz ahlu sunnah baik yang tamatan Mekah, tamatan Madinah, sekalipun dia sudah doktor atau profesor, ternyata kami cek, ternyata masih banyak jin-jin khodam di badan kita. Nanti apa tanda-tandanya? Nanti akan kita sampaikan insya Allah. Nah, jin khodam yang kedua ini didapatkan dari hasil wirid. Contohnya, salawat. Kalau salawatnya sunnah, insya Allah justru mengusir jin. Tapi kalau selawatnya, cara mengamalkannya, lafadznya tidak sejalan dengan sunnah, cara mengamalkannya, waktu dan ini dan itu, maka justru mengundang. Ini kasusnya terlalu banyak yang kami dapatkan di masyarakat, mengamalkan selawat. Nah, selawat seperti selawat-selawat tidak disyariatkan. Nah, ini kalau saya membahas di sini, tentu ada beberapa mungkin jamaah yang mungkin kurang berkenan, tapi di lain waktu nanti akan membahas khusus atau lewat Japri bisa insya Allah. Maksudnya selawat-selawat, kalau selawatnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim dan seterusnya, insya Allah selawat ini justru mengusir jin dan sihir. Tapi kalau selawatnya selain yang disyariatkan oleh Nabi SAW, selain yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka selawat itu bukan mendatangkan kebaikan, malah justru mengundang. Saya lihat di berbagai media, di medsos ataupun di YouTube, banyak ustadz-ustadz pemburu jin, ustadz-ustadz atau kiai atau gus pemburu jin, justru melafadzkan selawat yang tidak sejalan sunnah. Apakah jin itu akan mengusir? Tidak, malah justru kerjasama. Saya amati, saya lihat pola-polanya sebagian saudara kita yang memburu jin, pemberantas hantu, pemberantas daripada sihir itu sendiri, dukun-dukun memakai selawat-selawat yang tidak disyariatkan, sekalipun menggetarkan hati dan jiwa ketika mendengarkan selawat itu, malah justru mengundang. Kenapa? Karena selawat itu sudah ditetapkan oleh syariat, sudah ditetapkan oleh agama kita. Selawat yang diajarkan Nabi SAW itu selawat yang mulia. Tapi ada sebagian saudara kita yang kreatif, selawat ini dan itu. Saya tidak menyebutkan, karena ini pasti sensitif. Tapi kalau memang ingin banyak ingin tahu tentang selawat, barangkali nanti bisa lewat Jabri insya Allah Ta'ala. Itu yang pertanyaan. Yang kedua, sumber khodam itu dari amalan. Seperti contoh aja, amalan yang satu tidak ada dasar sama sekali. Yang kedua ada dasarnya, tapi cara mengamalkannya tidak sejalan dengan sunnah Nabi SAW. Nah, seperti contoh saja, dia mengamalkan surat Al-Fatihah. Ini kasusnya saudara kita yang dari Banten. Ada salah seorang kiai yang qadarullah datang ke kami. Ya Ustadz, saya mengamalkan selawat sekian dengan niat berharap agar kebal, berharap untuk mendapatkan ini dan itu. Adakah dalil tentang Al-Fatihah? Ada. Jelas, berarti boleh dong Al-Fatihah, boleh. Tapi kalau niatnya untuk hal yang tidak disyariatkan, seperti dia untuk kebal, nah bisa nggak khodam itu masuk? Iya. Nah, amalan-amalan seperti ini. Tapi kalau Al-Fatihah untuk memberantas segala khodam, sihir, santet, malah justru memang itu induknya ayat ruqyah. Induknya ayat ruqyah itu kan Al-Fatihah.
insya Allah mengusir jin. Tapi kalau membaca Al-Fatihah dengan pola-pola tertentu, tarik nafas, terus disalurkan dengan baca Al-Fatihah satu nafas, kemudian disalurkan, nah justru itu mengundang. Nah, hati-hati jamaah sekalian, ketika kita mengamalkan Al-Quran, mengamalkan sunnah, ketika tidak ada dasar yang, tapi kalau selawatnya tidak sejalan dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, malah justru selawat itu akan mengusir jin. Doanya mustajab, Allah lindungi, Allah memberikan ketenangan kepada orang-orang yang selawat. Tapi caranya dan lafadznya tidak sejalan dengan sunnah, malah justru mengundang. Nah, kasusnya para kiai-kiai yang sudah tobat setelah mengamalkan selawat, justru alhamdulillah sudah pada tobat dan jinnya pun keluar, alhamdulillah, biidznillah. Nah, itu yang kedua. Kemudian sumbernya jin khodam ini dari mana? Yang itu dia pernah berobat ke kiai-kiai tertentu, ke ustadz tertentu, ke ajengan tertentu. Mungkin dulu sebelum kita ngaji sunnah, sebelum begitu banyak paham tentang Islam, paham tentang Al-Quran, dulu mungkin pernah orang tua kita datang ke dukun, ke kiai tertentu, ketika sakit mungkin minta airnya. Kalau ke kiai itu membaca Al-Fatihah untuk meruqyah, mengobatin orang, insya Allah ini syar'i. Atau membaca surat Yasin untuk ruqyah, ini syar'i. Atau membaca surat Al-Baqarah untuk ruqyah, ini syar'i. Ayat apapun yang dipakai, hadis apapun berdasarkan hadis yang sahih tentang doa-doa, maka ini syar'i. Namun dulu waktu kecil, waktu TK, SD, SMP, mungkin datang minta air. Nah, ketika kiai tertentu yang bukan syar'i, maka justru ketika minum makanan masuk ke perut. Mungkin ada orang tua yang datang ke kiai tertentu biar anaknya dijaga, biar anaknya cerdas, biar anak jadi polisi, biar anak jadi tentara, biar jadi pejabat. Nah, disyariatkan oleh kiai ini dengan cara-cara yang tidak syar'i, maka otomatis jin ini, kiai ini masuk secara langsung. Nah, secara langsung masuk. Nah, ini jadi jin khodam. Ini. Nah, jin ini yang nanti akan mengendalikan yang bersangkutan. Walaupun nanti seperti apa cara mengendalikannya, nah nanti kita akan menjelaskan insya Allah ta'ala. Nah, ini hasil dari cara berobat yang salah. Nah, ada yang secara langsung juga. Ada yang berobat kasih air, atau berobat dengan cara yang tidak sampai keluarkan ini, tarik ini dan itu. Nah, itu dia menanamkan jin itu di badan orang. Nah, otomatis kita punya mendapatkan warisan baru dari kiai tertentu. Nah, hati-hati dan waspada Bapak dan Ibu sekalian, ketika datang ke kiai tertentu, ustadz tertentu, maka dia akan memasukkan jin itu ke dalam badan kita. Kok badan jadi enteng, enak? Iya. Tapi jin yang satu keluar, sehingga diganti dengan jin yang baru. Itu sering jadi, bahkan kerjasama, seolah-olah sembuh pada saat itu ketika dia berobat. Tapi ketahuilah, dia akan menggerogoti lebih dahsyat lagi daripada itu. Nah, ribuan kasus kami tangani khusus masalah ini. Qadarullah banyak yang Masya Allah, ada yang sulit keluar, qadarullah lebih banyak yang alhamdulillah mudah keluar. Itu yang ketiga. Kemudian selanjutnya, ada jin khodam didapatkan dari pernapasan. Ketika Bapak Ibu sekalian belajar ilmu pernapasan, saya tidak sebutkan perguruan apa, kan ini terkait dengan undang-undang IT. Pernapasan tertentu, caranya ini. Nah, apa yang kita tarik? Energi alam, energi matahari, energi angin, energi gunung, ditarik, kemudian disalurkan ke tangan, disalurkan ke muka,
disalurkan ke mata, disalurkan ke kaki. Mata ke mata biar tajam. Pandangan itu orang yang pakai baju bisa orang itu telanjang. Itu dahsyat. Kemudian ada yang memakai, maksud saya, khodam ini bisa di tangan. Nah, makanya orang-orang yang ada jin di tangan itu pukulannya tajam. Ada di kaki tandangnya tajam. Nah, hasil dari itu bisa jadi khodam. Hasil itu adalah bisa jadi khodam. Maka hati-hati. Pernafasan tertentu diolah seolah-olah itu adalah mendapatkan kesehatan, mendapatkan itu. Kalau sekadar napas seperti sebelum olahraga, futsal, olah napas sekedar ini nggak ada masalah. Tapi kalau sudah dipaketkan dengan cara tertentu, dengan lafaz tertentu, durasi tertentu, diulang-ulang sekian hari, nah itu bisa mendatangkan khodam. Nggak terasa yang masuk itu. Nah, apakah syirik? Ini tidak termasuk syirik, tetapi bisa mendatangkan khodam jin nanti setelah jadi. Nah, kemudian selanjutnya, khodam itu dapat dari mana? Ada khodam itu didapatkan dari orang-orang yang pernah datang ke kiai tertentu, ustadz tertentu pasang susuk. Nah, hati-hati jamaah sekalian yang pasang susuk. Susuk itu adalah wasilah benda tertentu untuk bisa jin itu tinggal di badan. Nah, ada yang susuk pakai berlian. Ini kasusnya banyak teman-teman kita yang jadi artis, jadi pemain sinetron, yang kami ketemu dan kami bantu untuk melepaskannya. Ternyata itu menjadi jin khodam. Nah, biasanya kalau pakai susuk, ada yang di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, padahal orangnya biasa saja tapi jadi kelihatan cantik. Pernah saya tanya kepada salah seorang artis senior, qadarullah, Allah yarham, semoga Allah merahmati beliau, sudah meninggal. Untuk apa pakai susuk? Ya, tahu aja Ustadz, kalau sepi jawab, dandutan jogetnya sudah mulai berkurang, maka kami datang ke kiai tertentu, nanti kami akan diberikan susuk yang berlian untuk jadi bedak di sini. Nah, jadi kelihatan cantik. Nah, jinnya tinggal di wajah ini. Setiap orang memandang dia kelihatan tambah cantik dari jin cewek itu. Nah, dari jin cewek itu. Jin apa namanya? Ada jin cantik nanti. Kemudian ada susuk yang ditaruh di tangan. Ini pernah saya ketemu beberapa timnas dari voli. Nah, taruh sini, biar pukulannya ada susuk yang ditaruh di kaki biar tendangannya kencang. Ada beberapa timnas yang kami ketemu mantan di kakinya. Saya tanya untuk apa? Biar tendangannya mantap. Choice is the best. Nah, apa namanya? Powerful. Tendangan itu, masya Allah, itu di kaki. Ada yang buat bela diri, tangan. Ada yang buat the power of sex. Susuknya di mana? Yang perempuan. Nah, saya lihat di dekat yang kami tinggal dulu di Jati Asih itu ada, saya lihat menjadi perawan seumur hidup. Nah, itu dipakai susuk di daerah kemaluannya biar terus-menerus untuk melakukan hal dosa tersebut. Kemudian kalau cowok, nah the power of man, nah kekuatan dari laki-laki itu. Nah ini juga, tapi susuk semua itu tidak lain kecuali untuk ke arah hal yang negatif biasanya. Jadi ketika yang haram dia hasratnya tinggi, tapi ke yang halal dia tidak terlalu kuat. Nah kalau yang halal lihat istrinya, tapi ada yang ke istri iya, ke non istri oke. Sama-sama power, tergantung dari order ke dukun itu. Nah itu jadi khodam, pasang susuk jadi khodam. Atau perguruan tertentu tadi yang ada yang memang angkat orang pakai koran, itu jadi khodam semuanya. Nah, untuk apa itu semua tergantung dari niatnya. Pesan semua awal tadi untuk apa? Nah, dari semua kegiatan tadi, ketika diasah, itu punya kemampuan lebih. Itu bisa pukulan dari jarak jauh, bisa ngobatin orang,
Wah itu kalau urut orang cuma sekedar pakai minyak, seolah-olah minyak itu adalah suatu sakti, memang minyak itu ditaruh, dibacain mantra, udah nanti dia cuman pegang sebentar, dikasih minyak. Nah ketika diusap pakai minyak, malamnya ada yang urut sendiri, loh, kan dia kaget tuh, kok ada yang urut. Nah itu, ada nggak kayak gitu? Banyak di Indonesia ini. Oh paling laris lagi. Nah hati-hati Bapak Ibu sekalian, sembuh nggak sembuh, tapi kita sudah tercoreng akidah kita. Kita sudah menyelisih sunnah Nabi SAW, menyelisih Al-Quran, dan juga kita telah melakukan kesyirikan yang itu sangat berbahaya. Ketahuilah bahwa ketika kita melakukan kesyirikan dan ke arah situ, bukan hanya kita mendapatkan dosa, tapi akan merusak diri kita, keluarga, dan anak keturunan kita. Nah, berbeda dengan melakukan dosa yang lain. Dosa yang lain paling kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau berkenaan dengan hal ini, ketika kita bisa berhubungan dengan jin, malah justru anak cucu kita jadi tumbal. Berbahaya ya. Nah, ini kasus demi kasus, ribuan bahkan ratusan ribu kasus berkenaan khodam. Ini qadarullah, dengan rahmat Allah dan tahadus min amatillah, alhamdulillah banyak yang ketolong ya. Tanpa kami bantu ruqyah pun, kalau jin khodam itu sebenarnya tanpa di ruqyah pun, insya Allah kalau tahu dan mengerti teknik untuk melepaskannya, insya Allah dia bisa keluar. Yang saya amati beberapa teman-teman ya yang ruqyah, ketika bacaan ayat, nah langsung ngamuk dia. Nah, ada kayak harimau, kayak ada macan. Nah, makanya khodam ini lebih banyak berkenaan dengan binatang. Nah, ada yang khodam itu harimau. Nah, seperti harimau. Nah, ini kasusnya banyak. Ada yang seperti macan. Ada kalau dari Sulawesi itu biasanya buaya. Nah, ini sering kita tangani itu ketika bacaan ayat langsung. Nah, kayak buaya. Ada yang ular. Nah, dari khodam itu agamanya apa? Ada yang Islam, ada yang non-Islam. Yang Islam juga ada yang ahlu sunnah, ada yang tidak. Selama kami amati, tidak ada jin ahlu sunnah itu jadi khodam. Karena memang beda kehidupan kita. Antara jin dengan manusia berbeda, alam berbeda. Kalau ada jin itu mau berhubungan dengan manusia, ketahuilah dia adalah syaitan. Kenapa? Apalagi dia masuk ke badan. Kan Nabi sudah mencap, inna syaiton yajri min idhim majradam. Sesungguhnya syaitan masuk ke tubuh saluran darah. Nabi sudah menjas dia sebagai syaitan ketika masuk ke tubuh. Nah, makanya jangan bangga ketika kita seseorang itu punya khodam atau punya jin. Nah, cuma sekali muliakan, khodam tadi biasanya tadi ada harimau, macan, ada anjing, ada macam-macam. Tergantung dari akad awalnya. Nah, kemudian biasanya di mana tinggal khodam itu tergantung juga akad. Terbanyak khodam itu biasanya di pundak. Nah, di pundak sini. Nah, ini yang paling banyak seseorang yang terkena khodam itu adalah di pundak. Nah, jemaah sekalian muliakan, tanda-tandanya ada jin khodam ini, karena ada jin khodam yang memang ada yang soleh, yang muslim tentunya. Dia tidak terlalu berhubungan dengan bisikan-bisikan itu. Makanya ada seorang ustadz, ketika dia sholatnya diakhirkan, langsung kepalanya pening. Kalau udah sholat, enteng kepalanya. Ada kayak gitu. Berarti ini khodamnya muslim dia. Khodamnya muslim. Nah, kalau dia lupa sholat, langsung bikin kepalanya pusing. Nah, itu ketika dia sholat, udah enteng. Nah, ada kasus seperti itu banyak. Ada jin-jin khodam tertentu yang memang bersatu padu, berdusta atas nama Allah, dia untuk merusak seseorang, merusak anak keturunan. Nah, ini berbahaya sekali. Jadi kasusnya demi kasus yang kita hadapi, Masya Allah, khodam ini luar biasa, sangat menguasai seseorang. Nah, namun tergantung, tidak semua orang bisa dikuasai oleh khodam. Ini perlu diingat, tidak semua, hanya orang tertentu saja. Jadi, apa tanda-tanda jin khodam ini? Tanda-tandanya itu sering berat di pundak.
sering berat di pundak. Sering berat, efeknya adalah mager, malas gerak. Karena memang khodam itu tidak untuk beri semangat, bikin dia mager, malas gerak, malas kerja, malas aktivitas ibadah, malas datang pengajian, malas mendengarkan kajian-kajian, dia akan bikin dia ngantuk. Kajian seperti ini bikin dia ngantuk kan gitu di sini. Di pundak sini, Pak. Nah, kalau ini dibiarkan nanti bisa kolesterol tinggi, bisa kena stroke, bisa darah tinggi atau bisa darah rendah. Nah, itu tanda-tanda di sini. Kemudian nanti efeknya bisa gampang lupa. Nah, biasa kalau jenis ini oksigen aliran dari kepala jadi nggak bisa maksimal, jadi gampang lupa. Gampang lupa. Lupanya kebangetan, ke pasar bawa istri, bawa ibu mertua, padahal udah menyampai pasar, ibunya ditaruh, dia pulang. Istrinya ditaruh di pasar, kadang dia pulang. Pas nyampe rumah, loh, istriku lupa di pasar. Ini kasusnya banyak. Nah, ini karena dikuasai oleh jin di sini. Biasanya tanda-tanda sering pusing. Kemudian suka piktor, pikiran kotor, ingin melakukan aktivitas yang buruk. Nah, kemudian selanjutnya, tanda-tanda ada jin khodam di badan seseorang yaitu indigo. Itu yang sudah pasti. Indigo itu bukan kelebihan, malah justru kekurangan. Di mana letak jinnya di sini, terkadang yang sering di sini. Maka sering pusing. Nah, makanya dia bisa melihat, oh di sini ada 10 jin. Oh di sini ada 5 jin. Oh di badannya ada yang menerkam dia, ada yang ngikut dia di belakang, ada pasukan dia. Nah, dia bisa lihat. Nah, ini bukan suatu kelebihan. Nah, berarti dia ditumpangi oleh jin khodam. Atau ada santet dan sihir, terkadang bisa berwujud, berubah menjadi khodam juga. Nah, di sini. Nah, kemudian tanda-tandanya itu sering pening di depan. Makanya orang indigo itu paling sering pusing. Pusingnya bukan di belakang, tapi di depan sini. Kemudian gampang ngantuk. Setiap ibadah nguap terus dia. Wah, apalagi subuh nguap terus. Masya Allah. Setiap sholat nguap. Kalau nggak sholat, enggak. Setiap sholat batuk. Nggak sholat, enggak. Itu. Kemudian selanjutnya adalah yang paling berasa bagi orang jin khodam itu ketika dia lagi duduk sendiri, ada sekelibet lewat, pas lihat nggak ada. Nah, kira-kira ada nggak Bapak Ibu sekalian yang seperti itu? Kalau ada, segera diakhiri. Selanjutnya, dia datang ke suatu tempat yang baru, perasaan dia kayak saya pernah ke sini deh. Apakah mimpi atau nyata gitu? Namanya deja vu. Nah, ini dipastikan itu ada jin. Dipastikan pas ada jin. Atau feelingnya begitu tajam. Feeling itu perlu tajam. Ada feeling di dalam Islam itu memang dikaruniakan kepada orang yang soleh. Itu ada. Makanya Allah sebutkan dalam surat Fatir, kalau nggak khilaf, mudah-mudahan tidak salah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna fi dzalika lil mutawassimin. Yang demikian itu pelajaran bagi orang yang mutawassimin. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir, bahwa al-mutawassimin adalah orang-orang yang punya firasat, lil muftarisin, bagi orang punya firasat. Nah, ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, firasat tertentu dia terkadang bisa tepat. Masya Allah, firasatnya cukup bagus. Nah, kedua, ada firasat yang memang dibantu sama jin. Nah, ini biasanya kebangatan biasanya. Nah, ini kalau sudah berlebihan, seperti apa-apa aja. Biasanya setiap jatuh pesawat, perasaan kemarin saya tahu deh jatuh pesawat. Ketika jin tabrakan, perasaan saya udah tahu duluan. Nah, kemudian datang keluarga, perasaan saya udah tahu duluan. Sebenarnya pengen ngomong, tapi enggak. Setiap segala sesuatu yang sudah terjadi, langsung feeling dia, sebenarnya saya udah tahu. Nah, ini dibantu sama jin. Itu biasanya bersumber dari jin khodam. Makanya hati-hati antara firasat dari Allah, rahmat Allah, karunia Allah, atau firasat yang
diasah oleh jin. Nah, ini perlu hati-hati. Nah, itu yang berkaitan dengan tanda-tanda jin khodam. Makanya jin khodam sendiri juga bisa akan merusak kesenangan antum semuanya. Nah, diantaranya tadi, memang orang yang melihat jin itu bukan suatu hal yang enak, malah justru bikin pening, pusing, jadi penyakit. Kemudian tanda-tanda juga merasa ada yang ngikutin. Nah, itu juga kemungkinan ada khodam. Kemudian sering sakit kepala, kemudian sering pusing, terutama bagian depan biasanya, tegadian mata. Nah, kemudian sering mimpi bertemu orang mati, biasanya kakek dan moyangnya. Kenapa mimpi itu? Karena ada kaitan link yang diturunkan dari keturunan. Maka sering mengingat wajah orang tua, mengingat wajah kakek neneknya, spontan yang sudah meninggal. Nah, kemudian suka kalau nebak itu selalu salah, selalu benar. Nebak ini dan itu. Nah, itu biasanya kekuatan dari khodam itu sendiri. Nah, ikhwati billah, a'azanallahu wa iyyakum. Jadi yang paling parah juga adalah ketika khodam itu mencintainya. Makanya kasusnya banyak yang susah menikah. Bapak-bapak susah menikah, ibu-ibu suka menikah, atau gadis susah menikah. Itu juga dikuasai oleh jin khodam. Ada sihir, otomatis beda sihir juga. Tapi jin khodam itu. Ada yang mendorong untuk kemaksiatan, selalu onani, selalu masturbasi. Ada selalu yang menyuruh misalnya LGBT. Ada jin khodam LGBT. Nah, dia cowok tapi nah suaranya dirubah di sini. Ada yang di sini, ada yang di ini biar biasanya cowok begini. Kalau dia gitu. Suaranya dirubah, tangannya begini. Nah, itu sering kita terapi hal yang seperti itu. Nah, ikhwati fillah, a'azanallahu iyakum, itu berkaitan dengan masalah tanda-tanda ada jin khodam di mana kita. Kalau sekiranya dari sekian tanda tadi salah satu, maka waspadalah. Nah, gimana solusinya? Karena waktu yang singkat. Yang pertama adalah berusaha untuk membangun kesolehan kepada Allah Subhanahu wa taala, membangun kesolehan. Karena sangat terkait. Ketika jin khodam itu tidak dibangun kesolehan, maka dia akan menguasai kita. Ketika dibangun kesolehan, sering ikut kajian, zikir pagi petang, baca Al-Quran, dia semakin menepis. Sejalan dengan kata Ibnu Abbas, setiap orang berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, membaca selawat, maka jin akan mengecil bersembunyi dia. Sekalipun itu jin khodam. Nah, jin khodam yang kedua adalah harus ruqyah syariah. Harus ruqyah syariah. Kalau tidak syar'i, biasanya kerjasama dengan dukun tersebut. Yang ketiga adalah harus ada akad untuk memutuskan hubungan dengan khodam tersebut. Ya, harus ada akad. Akad ini adalah mengambil sikap tegas agar kita tidak mau berhubungan lagi. Nah, itu kalau enggak, saya sering mendapatkan pasien sudah ratusan kali ruqyah keliling di para peruqyah, qadarullah jinnya masih numpuk, jin khodam terutama, ada harimaunya, macannya. Nah, maka perlu yang diingat para praktisi ruqyah, antum harus paham ada jin khodam, ada sihir, atau ada ain, ada yang lain. Kalau enggak, antum nanti akan ditendang, akan dipukul. Makanya jin khodam ini enggak perlu banyak ruqyah sebenarnya. Tahu tekniknya, dalam jangka waktu beberapa menit bisa keluar dia. Tanpa ruqyah pun bisa keluar. Nah, makanya satu, taubat nasuha dulu. Taubat nasuha atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Siapa sih yang enggak punya dosa? Cuma dosa kita yang berbeda. Ada yang dosa ke arah mungkin mencuri, ada korupsi, ada yang berzina, ada dosanya untuk melakukan aktivitas hal apa yang keburukan tadi. Nah, berbeda-beda. Pasti semua orang pasti berdosa. Rasa kesel, marah aja itu berbahaya. Nah, itu yang pertama, hobi maksiat. Nah, itu jin khodam paling demen dia. Yang kedua adalah tazkiyatun nafs, belajar membersihkan jiwa. Maka jin khodam itu paling mudah menguasai orang yang hobi maksiat, terutama maksiat hati, kesel, marah, dendam, kecewa, itu paling betah dia. Dia pendendam, kesel, marah, itu pendendam. Itu biasanya jin khodam paling hobi terhadap orang tertentu, dan dia akan betah tinggal di badannya. Nah, gimana caranya bisa lepas?
tobat nasuha, maafkanlah orang yang pernah melukai hatimu. Maafkanlah orang yang pernah menggoreskan perasaanmu, entah ke suami, entah ke istri. Perhatikan, seorang istri merasa seolah disantet karena kesal sama suami begini dan itu, seolah-olah ada wanita lain yang nyantet. Enggak, itu hanya perasaan. Makanya orang kesurupan tidak semata-mata kesurupan karena jin, tapi kesurupan karena jiwa yang bergejolak, kesal dan marah. Menggabungkan hubungan antara tazkiyatun nafs dengan kesembuhan jin khodam ini butuh waktu yang ya sekali atau 2 kali pertemuan baru bisa kita bongkar semua jutaan kasus yang kami hadapi di masyarakat terkait dengan jin khodam ini. Kenapa? Karena sulit sekali untuk diruqyah kalau punya jiwa yang kotor. Maka sangat efektif sekali ketika antum terbuka hati 24 jam untuk maafkan siapapun yang pernah melukai hatiku. Hatta orang terdekat, terutama orang terdekat, suami, istri, anak, orang tua, ipar, mertua, sekitar itu yang terdekat dulu. Nah, makanya sekalipun dia ustadz, kiai, ulama, kalau dia punya sifat pendendam, pasti jinnya banyak. Sekalipun baca Al-Quran, hafal Al-Quran. Makanya orang yang hatinya bersih, sekalipun dia memang masih kurang proses belajar agama, tapi Allah tolong dia. Makanya si akhlak yang baik, memaafkan, suka maafkan, hati yang selalu bersih, itu sulit untuk tinggal jin di badannya. Maka jemaah kemuliakan, itu lakukan. Baru nanti akad pemutusan hubungan antara jin khodam tersebut dengan kita ngambil sikap tegas. Khodam, akad seperti apa? Tidak ada dalil yang menjelaskan terkait dengan akad khusus. Tapi karena jin khodam dari keturunan, dari dukun, ada akad dari mereka, dan kita pun akad. Bisa contoh seperti ini, tapi tidak baku, karena tidak ada dasar yang syar'i. Satu, minta, doa mutlak, doa masalah. Yang kedua, akad. Wahai jin khodam, mulai hari ini, saya mengambil sikap tegas. Saya tidak akan mau berhubungan dengan kalian. Saya haramkan kalian tinggal di tubuh saya. Saya tidak ridho dunia akhirat kamu tinggal di sini. Nah, contoh akadnya sederhana aja. Tidak harus akad tertentu, ada ustadz tertentu harus begini. Enggak ada dasarnya sama sekali. Ini hanya terkait dengan melihat keadaan di lapangan. Ternyata jin khodam itu diruqyah ribuan kali pun terkadang sulit untuk bisa keluar. Apalagi orang yang punya hati pendendam, nah itu sulit untuk bisa keluar. Nah, barangkali semoga ada waktu dan ada waktu ke depan bisa langsung praktek untuk meruqyah, melepaskan jin khodam di badan kita. Kalau hanya ruqyah saja tidak cukup, tapi harus ada akad untuk memutuskan hubungan biar mengambil sikap yang tegas terhadap mereka. Demikian pembahasan kita pada kesempatan ini, karena waktunya sudah menunjukkan jam 6.30. Wallahu ta'ala alam. Apakah ada pertanyaan tanya jawab? Ya, mungkin saya kembali kepada Ustadzuna Roisul Jalasa, kepada beliau. Afwan tadi lupa Ustadz. Ya, fadhal Ustadz. Demikian dari saya. Mungkin ada yang perlu didiskusikan, ditanyakan, silakan. Saya Ustaz, jazakumullah khair atas materinya yang luar biasa menarik, Ustaz ya. Atas pengalamannya yang sangat banyak terkait dengan dunia perukiahan, Insya Allah, dan dunia perjinan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan, Ustaz, yang nanti saya bacakan. Yang pertama dari Ibu Ratna Komala. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana membedakan bahwa kita ditempel jin khodam dengan bedanya penyakit yang benar-benar ya seperti kolesterol dan penyakit-penyakit lainnya begitu. Tafadhol Ustaz. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga Allah memberkahi kita, terutama ibu yang bertanya. Barakallahu fiik, barakallahu fihim. Membedakan, contohnya jin khodam itu membawa penyakit. Nah, ada bedanya penyakit yang bersumber dari karena medis atau ada karena jin khodam. Dan ketiga adalah ada psikis, mental gitu. Nah, tadi saya lupa salah satu poin bahwa jin khodam itu mempengaruhi psikis seseorang. Dan psikis seseorang mempengaruhi khodam. Khodam mempengaruhi psikis. Bisa bipolar, ada juga karena psikis, jika khodam itu menguatkannya. Mood swing, atau berpilihan ganda.
Nah, yang pertama adalah ada yang sakit di pundak, pegel. Nah, dicek ternyata kolesterol, pola makannya nggak benar, pola tidur nggak benar, jadi pegal di pundak. Itu biasanya ketika minum obat dari dokter atau bekam atau fastu biasanya segera hilang, insya Allah. Itu murni jin. Maksud saya itu murni dari non medis. Maksud saya medis dari penyakit dokter. Yang kedua, ada yang pegel di pundak itu karena psikis mental. Nah, biasanya ketika orang itu sakit hati, kesal, kecewa, dan apalagi punya karakter perfeksionis adalah karakter yang berbahaya dan itu bisa merusak fisiknya, psikisnya, mentalnya, hatinya, sarafnya bisa tegang. Maka ini sehari-hari. Makanya sering setiap hari kita ruqyah para dokter yang perfect, para penterapis yang perfect, dokter yang perfect, atau pejabat yang perfect. Profesionis itu berbahaya. Kalau perfect sampai larut perasaannya, sulit berdamai dengan keadaan, itu bisa pundak dipegel. Nah, itu juga bisa naikkan kolesterol. Dibekam juga nggak bisa. Tetap aja pegal. Enak sebentar, tapi pegal lagi. Nah, pegal dari mana? Karena terutama ibu-ibu biasanya. Sumber penyakit yang paling banyak ibu-ibu itu adalah kesel ke suami. Kesel ke anak, itu yang paling banyak. Tapi ketika bisa berdamai dengan suami, bisa berdamai dengan anaknya, bisa berdamai dengan mantunya, berdamai dengan seluruh keadaan, maka insya Allah orang seperti ini bisa tidak akan pegal di pundaknya. Minum obat, udah sembuh. Nah, polanya adalah mindset dan hati. Yang ketiga adalah karena jin khodam. Nah, jin khodam bisa pegel terus. Nah, dibekam udah, minum obat udah, kemudian bikin bahagia dan happy sudah, tapi masih, nah berarti kemungkinan ini jin khodam. Gimana caranya? Ruqyah syariah plus ada akad memutuskan hubungan. Barakallahu fiik. Barakallahu fikum Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz ya. Berikutnya di sini dari Ibu Fitri bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Sebenarnya kalau anak saya 12 tahun gagap bicara, nah apakah bisa disebabkan jin khodam? Nah kemudian saya sudah pernah rutin ruqyah mandiri tiap hari selama 2 pekan. Nah, memang gagapnya berkurang. Nah apakah harus terus ruqyah dan apakah ada treatment lain misal obat herbal atau bekam dan lain sebagainya? Nah jazakumullah khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Kasus seperti itu banyak yang saya dapatkan. Beberapa kesempatan lalu saya didatangi oleh dokter spesialis kandungan, ada suami istri dokter mengeluhkan nasib, ada yang autis, ada yang speak delay, ada yang gagap macam-macam. Nah, ribuan kasus yang kami hadapi terkait dengan masalah anak itu bukan anak yang kami terapi, justru orang tuanya. Nah, sekalipun anak ini udah bujang ya, atau udah gadis, udah besar maksudnya. Nah, yang kami terapi adalah justru orang tuanya. Justru orang tuanya. Nah, contoh kemarin ada seorang dokter yang kita terapi dengan metode tobat, metode tazkiyatun nafs, metode merubah mindset. Subhanallah, qadarullah, keluar mudah-mudahan suami istri, lomba muntah. Nah, qadarullah besoknya anaknya sudah mulai beberapa kata mulai bisa berbicara. Ada juga kemarin dari beberapa rumah sakit yang kerja di rumah sakit, perawat, ada juga dari bidan, ada yang jadi berbagai ini rumah anaknya speak delay, artinya terlambat berbicara, ada yang gagap macam-macam. Setelah ruqyah kalau ada perubahan signifikan. Pada akhirnya alhamdulillah sekarang ada 5 tahun usianya belum bisa bicara, alhamdulillah udah bisa bicara sekarang. Nah, jadi mungkinkah ada gangguan jin? Sangat mungkin. Kayak kemarin ada anak autis, salah seorang pengusaha besar, dia ekspor impor. Nah, mungkin hari ini juga saya ketemu beliau. Anak itu udah usia lebih kurang SMA gitu. Nah, qadarullah ketika ruqyah ibunya, qadarullah ibunya kesurupan. Ya, kita dialog dengan jin itu, makanya harus waspada dialog dengan jin. Kalau nggak
mengerti, sebaiknya hindari dialog. Nanti akan dijebak oleh jin. Jin itu mengaku. Nah, saya namanya qadarullah kelihatan oleh yang bersangkutan, saya yang merusak keluarga ini. Satu, dimatikan rezekinya, hubungan suami istrinya ini secara kesehatan sakit-sakitan. Orang ini tadinya triliunan, masya Allah, jatuh sejatuhnya. Nah, anehnya qadarullah setelah kita ruqyah berapa pekan yang lalu, mulai kebuka rezeki itu. Ada yang telepon dari luar negeri, bro, ngomong hubungan, mulai lagi perusahaan tadi udah mulai bangkit-bangkit, subhanallah bisa kebuka semua rezekinya, masya Allah. Qadarullah dalam waktu singkat langsung, kok aneh. Nah, saya tanya, kamu yang menghalangi rezeki, iya, rezeki memang dari Allah, tapi ketika kena santet itu bisa mendatangkan itu. Nah, ternyata di sini anaknya susah ngomong kan, gitu. Susah tenang. Qadarullah ada paku yang nancap dari sini ke sini, ditarik. Nah, qadarullah anaknya dulu yang tenang, mulai nyaman, masya Allah. Itu terjadi karena jadi anak autis. Jadi alhamdulillah mulai membaik. Nah, ternyata ditarik oleh ibunya itu, ada paku yang panjang di sini, sehingga rahanya nggak bisa ngomong, gagap. Gitu. Kalau alhamdulillah sudah mulai membaik dia. Karena masalahnya baru berapa pekan yang lalu. Barakallahu fiik. Iya. Sebaiknya diruqyah anaknya iya, paling utama adalah ibu bapaknya. Barakallahu fiik. Masya Allah, Ustaz. Ini antusias dari jamaah luar biasa nih, Ustaz. Banyak pertanyaan. Kira-kira Anda bacakan lagi, Ustaz, atau Apa tuh? Lanjut berapa? dulu. Boleh. Mumpung bisa Sip. ketemu. Sama, Ustaz. Ini ada dari Bapak Uwais Al-Qarni, Masya Allah. Nah, Afwan izin bertanya, katanya bagaimana membedakan antara firasat yang datang dari jin dan firasat yang datangnya dari Allah, Ustaz? Barakallahu fikum, Ustaz. Silakan, Ustaz. Barakallahu, Masya Allah. Ini pertanyaan yang luar biasa dari awal sampai sekarang, Masya Allah. Kita jelaskan tadi kan firasat ada dua, ada datang dari jin, ada dari Allah. Kalau dari Allah jelas dalilnya tadi, inna fi dzalika limutawassimin. Yang demikian itu tanda-tanda bagi orang yang mutawassimin. Mutawassimin kata Ibnu Abbas ada lil muftarisin, bagi orang yang punya firasat. Firasat orang itu bisa benar. Karena ini dalil ayat, nggak bisa kita bantah. Nabi ada beberapa dalil pun yang lain, ya. Jadi feeling orang mukmin itu bisa benar. Orang soleh. Jadi ketika dia membangun kesolehannya, ketakwaannya kepada Allah, dzikir pagi petang, orang yang dekat dengan Al-Quran, dekat dengan Sunnah, hari-harinya dia soleh, Masya Allah. Orang ini jarang kesal ke orang, jarang marah ke orang, selalu berbaik sangka ke orang. Tidak musuh orang, kalaupun dihujat, mereka hadapi dengan tenang. Sekalipun dijatuhkan, tetap tenang dia. Dan orang-orang seperti ini adalah wali-wali Allah seperti ini, feelingnya bisa benar. Feeling benar. Dari feeling itu, intinya feeling hal baik saja. Ketika hal-hal tertentu, mungkin kalau saya datang lewat jalan itu, kayaknya feeling nggak enak. Kayaknya lewat ini aja. Qadarullah memang benar bahwa di situ terjadi tabrakan. Nah, ini adalah feeling orang-orang yang soleh, memang ketakwaannya bagus, keimanannya bagus, dia menjalankan sunnah sehari-hari. Insya Allah feelingnya bisa baik. Tapi ada orang tertentu kurang ibadahnya, zikir pagi benar kurang, baca Al-Qurannya kurang, dekat dengan maksiat. Tapi feelingnya, nah ini namanya feeling dari syaitan atau jin khodam biasanya. Nah biasanya jin khodam itu, itu lebih tajam dari yang soleh tadi. Nah dia kalau orang mau meninggal aja, nah udah dia sudah mulai berasa tajam. Kayaknya, nah tapi anehnya kalau feeling jin itu biasanya paling tajam kalau udah terjadi. Kalau udah terjadi perasaan, dia jatuh pesawat nih. Perasaan saya kayak pesawat kemarin saya paham tuh, mau ngomong tapi malu gitu, takut salah. Ketika tabrakan, mau ngomong, kemarin sebenarnya udah tahu sebenarnya itu feeling datang dari setan. Wallahu taala alam. Baik, Fadl, mungkin ada yang lain? Baik, Ustaz. Ada juga ini pertanyaan dari Ibu Rahma. Nah, Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya, saya pernah dengar kalau meminta untuk diruqyah itu dosa besar. Nah, di sini maksudnya ruqyah bagaimana?
Tafadhol. Ya, barakallahu fiik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jazakumullahu khairan. Pertanyaan satu, bolehkah minta ruqyah? Apakah minta ruqyah itu dosa besar? Barangkali ini perlu kita jelaskan secara detail dan mendalam biar nggak salah paham ya. Nah, saya amati di lapangan banyak yang salah paham. Pertama, bolehkah minta ruqyah? Ada dua pendapat para ulama, para asatidz ahlu sunnah. Kalau ini disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin bab al-yakin wa tawakal. Bab al-yakin wa tawakal. Terkait dengan pembahasan hadis meruqyah istarkun wa yarkun, meminta ruqyah dan meruqyah. Hadis yang kata Syekh Utsaimin di Syarah Riyadhus Shalihin, hadis yang berkaitan dengan 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab adalah salah satunya adalah mereka yang tidak minta ruqyah dan meruqyah. Hadis yang meruqyah ini adalah hadis yang batil kata Syekh Utsaimin, karena bolehnya meruqyah dan dalil yang ayat dan hadis jelas. Adapun berkaitan wa yastarkun, meminta ruqyah, ini keterangan para ulama satu. Yang dimaksud dengan minta ruqyah yang sangat dilarang itu adalah dosa besar adalah kalau minta ruqyah kepada dukun, minta ruqyah kepada tukang santet, minta ruqyah kepada orang-orang yang ahli nujum, orang-orang yang memang jauh dari agama dan mereka mempraktekkan perdukunan itu. Ini hukum haram, dosa besar dan syirik. Ini berbahaya dan itu mendatangkan khodam tadi. Nah, atau meminta ruqyah syar'i. Nah, kita lihat sebagian ulama mengatakan boleh meminta ruqyah dengan syarat syar'i. Nah, kita ruqyah karena dalil yang berkaitan melarang ruqyah itu tidak ada satupun dalil. Dalil yang melarang itu tidak ada dalil. Ada nggak dalil yang tidak boleh atau haram? Nggak ada dalil yang melarang. Nah, meminta ruqyah syar'i tidak ada dalil melarang. Hanya saja dikatakan oleh para ulamanya hanya mengurangi keutamaan. Perhatikan hadis itu, orang yang meminta ruqyah adalah tidak masuk tanpa hisab. Berarti dalilnya adalah tetap masuk surga tapi lewat hisab. Nah, kalau dia minta ruqyah berarti mengurangi keutamaan. Apa keutamaan masuk tanpa hisab? Kalau orang yang tauhidnya bagus, dia bisa melewati semua itu, bisa dalam arti tidak terhalang melakukan aktivitas kebaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak perlu minta ruqyah. Dia ruqyah mandiri oke. Nah, jadi orang seperti ini insya Allah istimewa. Nggak perlu dia lakukan aktivitas. Tapi anehnya ada sebagian orang yang sulit melakukan ibadah, sholatnya susah, kurang khusyuk, nggak bisa khusyuk gara-gara jin dan santet dan sihir di badannya atau khodam. Dia nggak mau diruqyah karena takut nggak mau masukkan tanpa hisab. Nah, ini salah paham. Nah, gimana bisa masuk surga tanpa hisab? Sholatnya nggak dijaga, tauhidnya jadi nggak bener, dia suka caci maki orang, asbabnya jin dia berakhlak buruk. Nah, makanya salah paham. Makanya sebagian ulama mengatakan meminta ruqyah selama syar'i adalah boleh, karena dalil yang melarang itu bukan ada dalil melarang, enggak, hanya mengurangi keutamaan. Itu saya dapat penjelasan dari salah satu ustadzuna senior kita, Ustadz Abu Haidar As-Sundawi di Radio Roja juga menjelaskan sama, tidak ada dalil melarang, hanya mengurangi keutamaan saja. Mengurangi keutamaan. Apa keutamaan? Masuk tanpa hisab. Kalaupun meminta, tetap masuk surga lewat hisab. Nah, mana yang dipilih? Masuk surga tanpa hisab, masuk, atau sulit masuk surga gara ada jin di badan, sulit ibadah, sulit bahagia, sulit tenang, ibadahnya susah. Nah, iman kita bukan iman sahabat. Iman sahabat itu Masya Allah dahsyat, luar biasa. Itu pun datang ke Rasulullah, terkadang ngeluh, saya sakitnya Rasulullah langsung ruqyah, ya Abdullah ukhraj. Nah, gitu. Solusinya, caranya kalau agar menghindarkan ruqyah adalah surhat, usah begini. Nah, kalau minta ruqyah bukan aib, bukan dosa. Ada yang mengatakan kalau minta ruqyah syariah adalah dosa besar, ini keliru, sangat lemah. Saya beberapa dapat dari keterangan dari ustadz ahlu sunnah yang lain mengatakan dosa besar, ini adalah kemungkaran, ini enggak benar. Ini kami bisa dialog dengan ustadz manapun, silakan. Kami akan menjawab dan kami akan berusaha profesional dan dialog secara syar'i. Kalau ada mengatakan dosa besar, ini tidak benar, salah.
Kalau ada orang minta ruqyah dikatakan dosa enggak. Kalau datang ke dukun, minta ruqyah ke dukun, iya. Katakan ini adalah dosa besar, ya. Tapi kalau yang syar'i enggak. Apa bedanya kata sebagian ulama? Nah, ini di buku. Ini kalau memang bisa lewat online, bisa lewat ini yang ditulis Husain Mubarak sama Husain Bukhari Abdul Muid LC. Nah, beliau yang berpekasai acara ini adalah Ustadz Bukhari. Nah, di buku ini kita jelaskan terkait dengan hal yang kami sampaikan tadi. Bisa dibaca, apa minta ruqyah itu mengurangi tawakal atau tidak. Ini panjang lebar kita jelaskan di buku ini. Nah, jadi ada ulama mengatakan menghilangkan tawakal, ada ulama tidak, sama dengan kita berobat ke dokter. Ikhtiar. Jadi tetap tawakal kepada Allah, minta kepada Allah, tapi ada ikhtiar. Ruqyah juga sama. Ruqyah selama syar'i silakan. Tidak mengapa. Atau ada orang iman kuat bagus. Caranya gimana? Ustaz, saya ini konsultasi. Nah, kalau Ustaz mengatakan ini harus ruqyah, udah, ini nggak perlu. Atau ikut pelatihan ruqyah, ini apa termasuk minta? Tidak termasuk. Nah, barangkali itu yang perlu kita jelaskan. Barakallahu fiik. Masya Allah, jazakumullah khair atas jawabannya, Ustaz. Mungkin kesempatan terakhir, Ustaz ya. Ya, betul. Kita mungkin memberi kesempatan buat jamaah sekalian yang ingin bertanya langsung mungkin kepada Ustadz Husain Al-Mubarak, dipersilahkan ya sebelum nanti kita akhiri kajian kita pada pagi hari. Baik, silakan dari jamaah, apa ada yang ingin bertanya langsung? Bisa langsung menyalakan kamera dan juga mikrofonnya. Baik. Mungkin terakhir Ustaz, di sini ada pertanyaan lewat ruang chat. Iya. Bismillah, ini dari Pak Mukhtar. Pak Ustadz, apakah keris ataupun batu cincin yang dipakai seseorang bisa ada khodamnya? Kemudian karena seorang teman pernah cerita kalau dia punya khodam dari kakeknya di Siliwangi yang bisa menjelma jadi harimau dan diturunkan ke teman saya itu. Nah, apakah dengan punya khodam bisa ditandai sering mengigau dengan kata-kata yang tidak jelas dan lain sebagainya? Ini ada dua pertanyaan berarti saya. Apakah keris dan batu cincin itu bisa ditempati oleh khodam? Kemudian yang kedua, apakah dengan punya khodam orang tersebut sering mengigau dengan kata-kata yang tidak jelas? Begitu. Tafadhol. Ya, barakallahu fiik. Terima kasih atas pertanyaan. Barangkali ini pertanyaan terakhir ya. Mungkin mulai aktivitas. Yang pertama adalah apakah cincin, batu akik, keris, sebuah hal-hal seperti itu apakah bisa menjadikan wasilah untuk, maksud saya, tinggalnya jin khodam? Jawabannya iya. Keris yang diagungkan, ya apalagi kemarin Asyura, malam Asyura itu pertemuan para dukun di beberapa tempat untuk apa? Untuk mengasah, memberikan jatah, dimandikan, diistimewakan keris itu. Maka itu adalah mengasah khodam. Nah, biar keris itu bisa lebih tajam dan juga harga mahal dan bisa mendatangkan kesembuhan ketika mengobati pakai keris. Nah, keris itu sebagai wasilah khodam. Jadi banyak orang yang mengobati pakai keris, cuman bawa keris saja, tunjuk keris, orang langsung jinnya bisa keluar. Sebenarnya bohong. Bisa, tapi bohong gitu. Maksudnya bisa, tapi itu pola-pola yang klasik yang itu tidak berdasar. Hal ini yang harus dihilangkan. Kemudian batu cincin, ini juga ada. Nah, ada yang kasusnya banyak yang kita hadapi di masyarakat. Ada cincin biar penyelamat, biar disayang sama majikan, biar disayang sama orang, ditakuti orang, itu khodam diisi oleh kiai tertentu, ustadz tertentu. Nah, ketika pakai itu percaya diri dia. Nah, ini sugesti, terkadang jin itu dibantu oleh jin. Makanya cincin, kalung, anting, kemudian keris itu bisa ditempati oleh khodam. Atau sekarang trennya jimat. Jimat itu adalah ada khodamnya. Khodam itu maksudnya
jin-jin yang diisi oleh dukun atau kiai ustadz tertentu dengan pola tertentu, dengan cara tertentu. Maka itu bisa jadi pembantu jin pembantu atau jin khodam. Nah, gimana caranya menaklukkan itu? Kalau memang kita tobat sudah ini, antum bacain Al-Fatihah ayat kursi, kemudian ditiup, itu bisa hilang. Yang kedua, bacakan di air, baca Al-Fatihah ayat kursi, Al-Ikhlas, Falaq-Nas, kemudian direndam air ruqyah. Kemudian ketiga, dibaca dulu baru dibakar. Nah, itu semua cara menghilangkan khodam yang ada di benda tertentu. Tadi maaf pertanyaan kedua Ustadz, tanda-tandanya apa tadi? Ini apakah orang yang punya khodam itu ciri-cirinya dia sering mengigau dengan kata-kata yang tidak jelas itu? Apa itu termasuk ciri-cirinya? Baik, bisa iya dan bisa tidak untuk masalah migau tadi. Migau itu bisa karena satu, orang sebetulnya memang orangnya memang jiwanya tidak bahagia, nanti bisa lari ke ngigo dia. Kedua, bisa lari ke mimpi buruk. Makanya orang yang paling bahagia itu adalah orang yang bisa berdamai dengan seluruh keadaan. Hatinya damai, dia tidak pernah pendendam, dia pernah kesal marah. Jin khodam pun takut sama dia. Sihir pun tidak bisa menguasai dia. Maka solusi yang tepat itu adalah bisa mewujudkan kebahagiaan dalam segala keadaan. Sebesar apapun masalahku hadapi, aku selalu bahagia di atas masalah. Sekalipun banyak masalah, dia tetap bahagia. Makanya jin sulit menguasai dia, sekalipun itu jin khodam. Makanya dia bisa menaklukkan jin khodam itu ketika dia bahagia dan tenang. Tapi setelah waktu ketika kesel, hitungan detik jin khodam itu bisa langsung bereaksi dan menundukkan dia. Makanya Masya Allah. Jadi apakah seseorang yang bisa ngigon ini tuh bisa mengalami jin khodam? Kemungkinan iya jin khodam, atau kemungkinan karena jiwanya yang tidak bahagia. Yang ketiga, ada juga ngigo memang tidak ada jin sama sekali, terkadang bisa. Jadi di berbagai aspek tadi tidak selalu harus karena jin. Mungkin karena jiwa lagi sedang tidak bisa berdamai dengan keadaan, bisa ngigo. Karena seringkali ada orang nggak ada jinnya, tapi memang jiwanya yang memang suka kesal, suka marah, suka ada karakter perfect, nah itu ke bawah ke tidur. Nah, makanya berusaha bahagia, tenang. Insya Allah hal yang tanda-tanda tadi bisa hilang. Insya Allah. Barakallahu fikum. Masya Allah, luar biasa, menarik kajian kita pada pagi hari ini. Untuk jemaah sekalian, pertanyaan yang lain-lainnya, sisa-sisanya mungkin insya Allah bisa dilihat ya, atau bisa disimak kembali ya, atau bisa dibeli buku Ustadz Husain Al-Mubarak dan juga Ustadz Bukhari Abdul Muhid. Ini luar biasa bukunya, Masya Allah. Nah, insya Allah kita cukupkan ya Ustadz. Alhamdulillah kita mendapatkan ilmu yang sangat banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Narakum ala khair. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Husain Al-Mubarak yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi kajian pada pagi hari ini. Saya sebagai MC. Oh ya, untuk Ustadz Bukhari, apa ada yang mau disampaikan Ustadz? Tidak ada Ustadz, Alhamdulillah. Insya Allah nanti kita jumpa lagi dengan Ustadz Husain. Mudah-mudahan beliau bersedia di pertemuan-pertemuan dan kajian yang menarik lagi insya Allah di masa yang akan datang. Ya, insya Allah. Bagi jamaah yang belum subscribe kepada Tanmiyah TV, barangkali bisa subscribe untuk mendukung dakwah Tanmiyah secara online. Kemudian itu ada yang minta nomor Ustadz Husain, barangkali mau pendalaman materi barangkali dan konsultasi, silahkan. Ustadz Husain, berapa nomornya Ustadz? Ya, 0813 1709 6419. Sekali lagi 0813 1709 6419. Mohon kalau konsultasi WA dulu, jangan langsung telepon gitu ya. Sekali lagi mohon WA dulu. Iya. Boleh telepon itu boleh, silakan. Alhamdulillah. Jadi udah dikasih nomornya, tinggal nanti yang ingin pendalaman materi, konsultasi atau hal lainnya silahkan di WA dulu.
Setelah itu memperkenalkan diri, ya barangkali kalau beliau berkenan baru ditelepon. Demikian barangkali jazakumullah khairan atas semuanya, semua kepada Ustadz Hussein dan semua yang hadir pada kesempatan pada pagi hari ini, pembawa acara. Maaf tadi ada yang minta diulang nomor tadi atau mungkin atau lihat di ini aja di Tanmiyah TV, nanti ada bisa dilihat di situ. Segera tayang ini, insya Allah habis ini langsung tayang, jadi bisa dicek di Tanmiyah TV. Iya. Insya Allah. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Tafadhal Ustaz Munib. Baik Ustaz. Alhamdulillah kita sama-sama sudah mendengarkan pemaparan yang sangat luar biasa dari Ustaz Hussein Mubarak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kita semua. Narakum ala khair, jazakumullah khairan, siru ala barakatillah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi waktu kita dan aktivitas kita pada hari ini. Saya MC mohon undur diri. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.